ya. Enggak, yang lainnya belum nyahut. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ini kan baru Jabodetabek tadi yang bilang jelas. Karena tadi ada Siap. sendat-sendat saya dengar. Oke, baik. Kita berdoa. Seperti pujian tadi, kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang disebut dengan Parousia Maranatha. Supaya ketika engkau datang kedua kalinya, Bapak engkau temukan kami menjadi gereja yang hidup, bukan gereja yang mati, bukan gereja yang stagnan. Apalagi Tuhan boleh kau temukan iman kami, iman yang menyala, bukan iman yang redup. Sekali lagi Tuhan, kami sedang menantikan engkau kedua kalinya. Supaya kami dalam hal ini pun tidak gagal dalam penantian itu. Maka apa yang menjadi peringatan bagi kami malam hari ini lewat firman-Mu? Kira boleh berkenan kami buka hati kami. Maksud daripada firman itu menegur, menyatakan, dan mengingatkan. Karena firman-Mu adalah bagikan pedang bermata dua. Supaya di dalam penantian kami kedua kalinya. Sebagaimana pujian tadi. Engkau memandang kami bagikan Raja Wali yang terus terbang tidak ada capeknya. Di dalam bekerja di ladang-Mu melayani jiwa-jiwa. Tetapi apa yang menjadi kerinduan-Mu itu bolehlah terjadi. Lewat perenungan firman-Mu malam hari ini. Kau mengingatkan kami. Supaya kami tidak kehilangan esensi atas status kami sebagai gereja, sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu dan kami siap dikoreksi, dibentuk, bahkan lebih dari itu siap untuk bangkit. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam. Ya, oke. Semua sehat-sehat ya. Tadi Sehat. puji Tuhan lah kalau orang itu berbuka, kita berbuka firman Tuhan lah ya. Amin. Oke. Perlahan tanpa banyak sadar, perlahan tanpa banyak kita sadari bahwa sesuatu telah bergeser dari pelayanan. Ya, sekali lagi, perlahan tanpa banyak sadar, perlahan tanpa banyak kita sadari bahwa sesuatu telah bergeser dari pelayanan yang mungkin juga kita di dalamnya ada yang bergeser. Nah, apa yang bergeser dari pelayanan itu? Sekali lagi, apa yang bergeser dari pelayanan itu? Sejatinya, pelayanan yang dulu menjadi tempat pertobatan, tetapi berubah menjadi sekedar tempat pertemuan sosial. Apa yang dahulu tadinya menjadi tempat pertobatan, kini dalam gereja masa kini banyak berubah menjadi sekedar tempat pertemuan sosial. Orang tetap datang. Orang tetap datang. Ruang gereja tetap ramai. Acara tetap berjalan. Tapi ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Apa itu yang hilang? Bukan gedungnya yang hilang. Bukan musiknya. Bukan jadwal pelayanannya. Sekali lagi yang hilang itu bukan gedungnya. Bukan musiknya yang komplit, bukan juga jadwal pelayanannya. Yang hilang itu adalah esensinya. Esensinya. Itu hakikat inti sifat dasar keberadaan. Jadi keberadaan yang dimaksud di situ bukan keberadaan fisik. Maka tadi saya sebutkan yang hilang bukan gedungnya, bukan musiknya, bukan gereja, bukan jadwal pelayanannya. Masa kini pelayanan berubah dari kehausan akan hadirat Tuhan menjadi rutinitas yang dipenuhi senyum, basa-basi. Salam, apa kabar, atau Tuhan memberkati. Dan itu kata-kata yang terdengar rohani, namun seringkali diucapkan tanpa hati. Sekali lagi saya ulang, salam, apa kabar, atau Tuhan memberkati. Dan itu kata-kata yang terdengar rohani, namun seringkali diucapkan tanpa hati. Ketika mimbar pelayanan lebih banyak berbicara tentang berkat, kesuksesan, dan kemenangan, apa saja yang baik asalkan, saya ulang,
Ketika mimbar pelayanan lebih banyak berbicara tentang berkat, kesuksesan, dan kemenangan, apa saja yang baik asalkan orang betah dan nyaman datang bergereja. Sangat jarang sekali berani berbicara tentang pertobatan. Saya ulang, sangat jarang sekali berani berbicara tentang pertobatan, kekudusan, rela berkorban, kebenaran tanpa kompromi, dan peperangan rohani. Ironisnya, pelayanan yang seharusnya menjadi tempat orang dipulihkan justru menjadi tempat orang menyembunyikan luka dan remuk redam di dalam diri dengan senyuman rohani. Semua terlihat baik-baik saja, padahal banyak jiwa yang sebenarnya kosong dan hancur. Padahal banyak jiwa yang sebenarnya kosong dan hancur. Semua terlihat baik-baik saja. Ada teguran sapa, salam, apa kabar, diberkati, luar biasa, puji Tuhan. Pelayanan berubah dari mesbah penyembahan menjadi panggung pencitraan. Ini kita harus hindari dari gereja kita. Ini harus kita hindari dari pelayanan kita di mana saja Tuhan memberikan, percayakan di mana saja pelayanan itu. Karena pelayanan itu bukan ditujukan kepada satu tempat. Berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan katakan sampai ke ujung-ujung bumi. Apa yang dimaksud ke ujung-ujung bumi? Berarti tak terbatas. Apa saja yang bisa kita kerjakan melayani. Sebagaimana Tuhan percayakan kita menjadi hamba. Pelayanan berubah dari mesbah penyembahan menjadi panggung pencitraan. Ada yang melayani supaya terlihat setia. Ada yang aktif supaya dianggap rohani. Ada yang bicara rohani supaya dihormati. Ya, sekali lagi saya ulang. Ada yang melayani supaya terlihat setia. Ada yang aktif supaya dianggap rohani. Ada yang bicara rohani supaya dihormati. Yesus pernah mengkritik keras kehidupan rohani seperti ini. Bukan kepada orang luar, melainkan kepada orang-orang yang paling aktif dalam kegiatan keagamaan. Saya akan bacakan dulu daripada kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 dengan nats di sini kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini Yesus sendiri berbicara. Secara fisik kelihatan hidup, tetapi secara roh, secara iman sudah mati. Inilah teguran daripada Yesus kepada salah satu jemaat dari ketujuh jemaat yang diperingatkan. Nah, ini yang sering terjadi, pelayanan bisa penuh aktivitas, tetapi kehilangan kehidupan. Ya, pelayanan yang banyak program, banyak kegiatan, banyak rapat-rapat, bisa hampir setiap minggu. Namun sangat sedikit pertobatan yang sungguh-sungguh, yang disampaikan, ya di panggung, ya di mimbar, di dalam pelayanan itu sendiri. Tetapi lebih pada aktivitas yang supaya kelihatannya penuh, tetapi kehilangan kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan roh dan iman itu. Program begitu banyak, program kegiatan-kegiatan yang lain begitu banyak, bahkan banyak rapat-rapat, mungkin juga bisa rapat setiap minggu. Tapi bisa itu terjadi. Namun sangat sedikit. Ini yang perlu kita garis bawahi. Namun sangat sedikit bersentuhan yang sungguh-sungguh dengan pertobatan. Para pelayan terlalu sibuk mengatur acara sampai lupa memeriksa hati. Terlalu sibuk menjaga citra performa rohani sampai lupa menjaga keintiman dengan Tuhan. Terlalu sibuk terlihat aktif sampai lupa bertanya, apakah Tuhan atau menjadi pusat semua yang kita kerjakan. Ya, apakah Tuhan masih pusat atau menjadi pusat dari semua yang kita kerjakan, dari semua yang kita lakukan di dalam pelayanan apapun yang hati kita digerakkan dalam pelayanan itu.
Nah, kalau bukan lagi Tuhan yang menjadi pusat, tidak menjadi sentralnya, berarti pelayanan kita itu hanya sekedar rutinitas. Pelayanan yang kita kerjakan itu hanya sekedar kelihatan rohani, sekedar kelihatan banyak jadwal, ya. Tetapi sesungguhnya yang kita tanpa sadari mungkin juga kebablasan, lepas begitu saja. Tuhan tidak lagi menjadi sentralnya, tapi yang menjadi sentralnya mungkin terlalu banyak kesibukan itu tanpa ada tujuan tertentu, yaitu membawa manusia kepada pertobatan. Karena tidak semua yang terlihat rohani benar-benar lahir dari kehidupan, karena tidak semua yang terlihat rohani benar-benar lahir dari kerinduan kepada Tuhan. Betapa hanya lahir dari kebiasaan. Ada juga lahir dari tekanan komunitas, dan beberapa, jika kita jujur, banyak lahir dari keinginan untuk tetap terlihat penting dan menonjol. Gereja kehilangan hadirat Tuhan. Ya. Gereja kehilangan hadirat Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Dan mungkin inilah pertanyaan yang penting, sulit dijawab dengan jujur. Dan mungkin inilah pertanyaan yang paling sulit dijawab dengan jujur. Apakah kita masih melayani Tuhan? Atau kita hanya sedang mempertahankan sistem pelayanan yang sudah terlanjur berjalan lama? Maka pelayanan yang kehilangan esensi akan tetap terlihat hidup dari luar, tetapi perlahan ia akan menjadi ruang di mana orang-orang sekedar berkumpul, berbicara, tertawa, dan pulang tanpa benar-benar berubah dan tanpa benar-benar tidak pernah bertemu Tuhan. Ya, di dalam Wahyu 3 ayat 1, Yesus memperingatkan mereka ayat ini, atau adapun ayat ini ditujukan kepada jemaat di Sardis yang digambarkan sebagai gereja yang tampak hidup di luar tetapi mati secara rohani di dalam. Sekali lagi, gereja yang tampak megah. Nah, berlomba membuat suasana megah, tetapi itu hanya tampak seperti hidup di luar, namun mati secara rohani di dalam. Bukankah tugas gereja harus membawa api kemuliaan Tuhan itu, supaya gereja itu yang dimaksudkan di situ, jemaat itu yang dipercayakan Tuhan itu, tetap hidup di dalam rohnya, tetap hidup di dalam imannya. Jadi bukan hanya setermuka setiap hari Minggu, rutinitasnya duduk mengisi bangku. Dan mereka perlu dibekali. Hadirat Tuhan mereka harus rasakan setiap ada peribadatan. Sekali lagi, bukan menjadi rutinitas supaya terlihat pelayanan itu seperti seolah-olah dalam tanda kutip secara rohani. Gambarannya bukan seperti itu. Gereja harus tetap membawa kehidupan. Gereja harus tetap membawa api roh. Ayat ini juga menyinggung satu-satunya gereja, yaitu gereja di Sardis tadi. Jemaat dari ketujuh jemaat yang hampir seluruhnya ditegur tanpa pujian. Jemaat Sardis dikenal memiliki nama baik. Mereka memiliki nama baik aktif semua dan tampak hidup di mata manusia. Di mata manusia. Namun di mata Tuhan yang melihat hati mereka mati secara rohani. Ya, mati secara rohani. Ini menggambarkan kemunafikan jemaat yang menjalankan rutinitas gerejawi, tetapi kehilangan kuasa dan hubungan pribadi dengan Kristus. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan pelayanan dalam gereja? Sepertinya dapat digambarkan pelayanan zona nyaman oleh para pelayan dalam gerejanya. Nah, kalau sampai jemaat itu kosong, lalu banyak yang terluka, banyak yang dan macam-macam tidak dapat sesuatu. Dan itulah yang ditegur oleh Tuhan kepada, kalau disebut itu malaikat, itu berbicara tidak jauh daripada pemimpin gereja atau yang disebut juga gembala jemaat. Itu kata tujuan malaikat, ya, malaikat jemaat
Ya, dari kata pemimpin rohaninya. Nah, sehingga akhirnya pelayanan itu jangan sampai nanti Tuhan Yesus memperingatkan. Dan kalaupun diperingatkan, masih ada kesempatan untuk mengubah pelayanan itu. Sepertinya terlalu takut kita sebagai hamba Tuhan dengan menjaga perasaan mereka, takut kehilangan, pergi lagi ke sana. Sesungguhnya kita tanpa sadari, yang sebetulnya harus kita jagalah, jangan sampai kita lupa, kita harus jaga perasaan Tuhan juga. Nah, mungkin kita belum mengalaminya. Kalau saya sih berdoa, berharap jangan sampai kita alami teguran Tuhan. Ya, teguran Tuhan itu sangat menyakitkan. Namun masih Dia beri kesempatan, sekalipun sakit kita alami dalam teguran itu. Macam-macam teguran Tuhan, tidak bisa diprediksi. Tapi ketika itu datang teguran itu, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Lalukah kita akan tetap bertahan? Lalukah kita akan berkata, kan saya sudah melayani dengan baik. Saya sudah sampaikan dengan baik. Ingat Bapak Ibu, tapi Tuhan melihat hati. Mungkin kita tidak mampu melihat hati seseorang, tapi Tuhan mampu melihat itu. Namun ketika kita tetap mengandalkan hadirnya hadirat Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam pelayanan itu, saya percaya pelayanan itu tidak ada perbedaan hadirat itu datang. Di mana saja pelayanan itu, mau di tempat gelandangan, kalau Tuhan sudah hadir di situ, luar biasa pekerjaan Tuhan terjadi. Jadi jemaat Sardis ini ditegur Tuhan karena mereka lupa, sudah jauh terlalu dalam kehilangan esensi gereja itu. Gereja itu tidak lagi disebut tempat orang datang menerima hadirat Tuhan. Tempat orang datang berubah karena didikan firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ya firman Tuhan. Sekali lagi, apakah kita akan tetap bertahan dalam zona menjaga perasaan jemaat yang kita gembalakan, yang kita layani, di mana saja, supaya tidak kabur, supaya tidak pergi, atau kita biarlah begitu saja, apakah kita tidak takut akan kehilangan esensi? Sekali lagi, teguran daripada firman Tuhan ini, yang walaupun ditujukan kepada jemaat di Sardis, tapi ini juga buat teguran buat saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, jadi kita harus siap menerima teguran. Teguran dari mana saja, peringatan dari mana saja. Jangan pula kita, lah nggak pantas kamu negur saya, kamu siapa, apa statusmu? Ya, teguran bukan membuat kita hina, bukan membuat kita juga tidak berharga, bukan membuat kita juga menjadi jatuh di bawah. Justru itu barang emas yang berharga. Masih ada yang peduli. Haleluya. Jika masih ada yang peduli, kita harus bersyukur dan terima kasih daripada pembiaran seperti itu. Nah, itu sebabnya kalau ada sesuatu yang disampaikan Tuhan, yang Tuhan mau nyatakan, jangan pernah operkan kepada orang. Kalau betul itu dari Tuhan, sampaikan saja. Apapun hasilnya nanti. Sampaikan saja. Daripada nanti dibendung begitu. Yang kedua, tapi jangan juga dikarang-karang. Saya dapat pernyataan dari Tuhan. Saya dapat doa. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara atau dianya yang berbicara. Kalau Tuhan berbicara, jelas itu pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Sardis, meskipun disebut mati, namun Yesus masih memberi kesempatan untuk bertobat. Nah, gitu juga dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin secara pribadi kita juga perlu bertobat. Jangan kita pikir kalau sudah pendeta,
lalu kita nggak pantas lagi bertobat. Yang bertobat itu adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Kita juga harus bertobat dari pekerjaan kita, dari pelayanan kita. Jadi jangan ada yang merasa sudah harus tidak bertobat. Maka setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus mencucurkan air mata ketika kita sadari bahwa roh Tuhan, roh kudus mengingatkan kita bila mana yang kita kerjakan. Apalagi kalau nyata-nyata diperlihatkan seperti itu, diperingatkan. Maka kata kunci di situ adalah pertobatan. Jadi karena itu Yesus masih memberi kesempatan. Ya, apalagi dengan beredarnya sekarang tayangan-tayangan yang tidak bertanggung jawab hanya untuk sebuah konten, lalu taruh nomor rekening di bawah, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Nah, maka itu harus bertanggung jawab nanti. Di hadapan Tuhan dia harus bertanggung jawab. Apa yang dia perkatakan itu harus dia bertanggung jawabkan. Ada juga yang aneh-aneh seperti itulah. Saya berharap kita, kalau ya kita katakan ya, kalau tidak jangan kita katakan. Kalau tidak ya katakan tidak lah. Jangan membetulkan yang tidak menjadi ya, yang ya menjadi tidak. Dan satu lagi, apabila kita tahu ada yang tidak benar, nggak usah kita sungkan menegurnya, mengingatkannya. Caranya bagaimana? Ya terserah saudara, terserah saya juga caranya bagaimana. Ya kalau rasanya sungkan, bagaimana? Mau minta petunjuk Tuhan ya silakan saja. Nggak enak. Justru yang nggak enak itu perasaan Tuhan. Terciderai perasaan Tuhan itu ketika kita disuruh tugas peringatkan dulu itu. Siapapun dia, mau pemimpin tertinggi pun. Baik itu pemimpin sekuler, baik itu pemimpin rohani atau agamawi. Sama saja. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Ingatkan. Berbicara baik-baik. Yaitu. Jadi sebaliknya juga begitu. Ketika orang melihat kita butuh tuntunan, butuh teguran, ya kita terima. Sedikit lagi mau saya akhiri khotbah ini. Meskipun disebut mati, jemaat dan pelayanan di Sardis, Yesus masih memberi kesempatan untuk bertobat. Suatu peringatan bagi gereja dan penggembalaannya agar tidak hanya mengandalkan reputasi atau kemegahan fisik, melainkan kedalaman iman. Nah, jadi ini firman Tuhan, walaupun singkat saya sampaikan, tapi ini yang saya ulang lagi. Suatu peringatan bagi saudara dan saya, bukan hanya jemaat Sardis, karena kita yang mendengarkan firman Tuhan ini saat ini, suatu peringatan bagi gereja, bagi kita, dan penggembalaannya, ya penggembalaan yang kita kerjakan, agar tidak hanya mengandalkan reputasi dan kemegahan fisik bangunan, melainkan kedalaman iman jemaat yang diberi percayakan Tuhan itu kepada kita. Itulah yang harus nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk penutup, karena tidak semua pelayanan dihargai manusia. Tapi tidak satu pun pelayanan yang luput dari perhatian Tuhan, dari perhatian mata Tuhan. Sekali lagi, tidak semua pelayanan yang kita kerjakan dihargai manusia. Dan saya rasa kita tidak perlu mencari penghargaan dari manusia apa yang kita kerjakan dalam pelayanan. Tetapi bagaimana Tuhan berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Dan itulah sesuatu yang membuat kita rasanya tenang, rasanya luar biasa damai sejahtera itu. Jadi kalau kita hanya mau mencari pujian Tuhan supaya kita dibilang successful di dalam pelayanan, tapi kita kehilangan penilaian Tuhan. Karena sekali lagi tidak ada yang luput dari mata Tuhan, dari pandangan Tuhan, dari pikiran Tuhan apa yang sedang kita kerjakan. Sekali lagi, mari kita kerjakan, supaya kita jangan diperingatkan. Dan kalaupun diperingatkan, maka kembalilah berbalik
Sebagaimana ratapan 5 ayat 21 mengatakan, bawalah kami kembali kepadamu. Jadi supaya apa yang kita kerjakan itu berkenan di hati pikiran pada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hambamu terbatas berbicara. Tapi sungguh peringatan itu pertama-tama tertuju kepada hambamu yang memberitakannya. Karena hambamu harus bertanggung jawab dengan apa yang hambamu perkatakan. Bukan hanya sekedar mengisi renungan malam hari ini, tapi menjadi satu acuan teguran yang tajam. Supaya ketika hambamu menyampaikan sesuatu kepada jemaat, adalah menyampaikan pertobatan itu. Supaya mereka tidak kehilangan esensinya sebagai orang Kristen, sebagai milik Kristus. Tetap esensi itu ada. Dan mereka bermegah di dalam Kristus. Karena mereka mempunyai iman yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kami. Supaya kami pun tidak perlu harus jaga-jaga perasaan. Tapi kami perlu harus menjaga hatinya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi penantian kami. Menantikan Engkau datang kedua kalinya yang pasti. Dan itu pasti terjadi. Dan apa yang Engkau perintahkan, perintahkanlah Tuhan. Apa yang Engkau perkatakan, perkatakanlah. Apa yang Engkau singgung, singgunglah. Supaya kami dapat berbalik kepadamu. Dan ketika kami berbalik kepadamu, Engkau menerima kami kembali. Dan kami melakukan perubahan-perubahan apa yang Tuhan rindukan bagi hidup kami. Sebelum segala sesuatunya berakhir di bawah kolong langit ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, memberkati setiap pelayanan yang ada. Di gerejamu, Gereja Kristen Kudus Indonesia. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.